Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Setelah satu malam kita menginap di tempat ini, di pedesaan ini, ya di Bangsal Ujung. Ya, sebelum kita berangkat kembali ke Tanjung Balai, kita kembali mencoba mendatangi satu keluarga ya. Jadi biar ada kesan dan pesan, dan kita meninggalkan desa ini setelah kemarin siang kita ke sini, malamnya ibadah, dan hari ini kita akan pulang. Kita akan mengunjungi mereka, minimal kita berdoa buat mereka. Nah, kita akan mengunjungi satu keluarga yang sebenarnya kalau saya lihat bukan Kristen, tapi dia sangat mengasihi pelayanan kita. Dia sangat menghormati pelayanan kita, bahkan dia sangat welcome. Ya, kemarin kita sudah doakan dan dia mau. Bahkan dia menjamu kita dan memberikan kita makan di sini. Luar biasa, saudara. Kalau pengakuannya dia masih Islam, tapi dia ada membuat satu tempat ibadah seperti kayak aliran kepercayaan. Jadi semi-semi Buddha begitu ya, tapi dia omongannya selalu bernapaskan Islam. Tapi dia tidak fanatik dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat. Karena keluarganya di sini semuanya sudah Kristen sekarang. Nah, ikuti perjalanan Pastor Daud pada siang hari ini sebelum Pastor Daud tinggalkan pulau ini. Mari saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Pak Udin. Beliau ini adalah asli masyarakat di sini. Jauh sebelum penduduk banyak, Bapak ini sudah berkarya di sini ya sebagai seorang petani, dan sampai hari ini dia sehat. Dan kemarin kita sempat mendoakannya. Dan perlu saudara tahu bahwa Pak Udin ini sebenarnya secara KTP dia belum Kristen. Tetapi ketika kita memberitakan Injil kebenaran, hatinya terbuka. Bahkan Pak Udin sempat memberikan semangat kepada warga di sini ketika gereja akan dibuka. Pak Udin inilah salah satu orang warga yang bisa dikatakan orang penting di sini, orang berpengaruh. Dan Pak Udin ini tidak keberatan dan dia yakin ketika gereja ada di sini, gereja akan membawa pengaruh yang baik buat keluarga Pak Udin, bahkan buat anak-anaknya, bahkan mantunya sendiri seorang RT juga sudah menjadi pengikut Yesus sejati. Yuk kita wawancara ya. Ya, selamat siang Pak Udin. Siang. Ya, bisa cerita sedikit Pak tentang keadaan tempat di sini Pak? Ya, kita bisa ceritakan masalah kita yang lalu, yang sekarang. Memang terima kasih banyak juga sudah mengunjungkan bapak-bapak berdua di sini, sudah beri ya kesehatan pada kami, dan semuanya kasih pelajaran yang terbaik untuk masyarakat di sini. Dan dengan kami, alhamdulillah kedatangan ini aman-aman semua. Karena kedatangan bapak untuk melihatkan kami sini, untuk mendampingi kami sini, dan juga bapak-bapak semua terima kasih banyak sepenuhnya. Ya. Kan kemarin kita sempat berdoa buat Pak Udin, dan Pak Udin sukacita menerima doa itu. Apa menurut Pak Udin tentang kehadiran kami di sini sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pelayan gereja Pak? Sementara Bapak sendiri kalau dilihat dari ininya belum sebenarnya ya, tetapi hati Bapak sebenarnya sudah benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Menurut Bapak bagaimana dengan kehadiran kami Pak? Ya, menurut saya tuh terima kasih banyak lah, saya mengikuti aja lah mana yang terbaik demi kesehatan, dan juga keluarga kami sini sehat-sehat semuanya kami minta. Luar biasa. Ya, saya tanya secara lebih detail lagi nih Pak. Ya, kami kan di sini benar-benar bukan hanya melayani gereja, tapi membawa nama Yesus Pak. Ya. Bapak yakin bahwa Yesus itu sanggup memberikan kesembuhan dan mujizat buat Bapak? Tergantung kita percaya dan yakin. Yes. Itu yang nomor satu. Amen. Selain banyak, kalau tak yakin, tak percaya, percuma. Betul sekali. Haleluya. Luar biasa. Siapapun manusia kita harus percayakan dalam wajib kita. Amin. Haleluya. Oke Pak, ini yang terakhir. Setelah kita banyak ngobrol, bercanda, sharing, dan mendoakan, kira-kira Bapak masih merindukan Pak kehadiran Pastor Daud Pak untuk di pulau ini?
Luar biasa masa rindu. Pokoknya jangan pulang lah. Harus nginap 2-3 malam di sini. Bagaimana? Kalau boleh Pastor Daud jangan pulang, Pak. Jangan pulang kalau bisa. Biar Nih. Bapak aja yang pulang ke balik. Justru Pak Cipto katanya disuruh pulang. Gimana? Iya. Dia suruh pulang nih. Iya. Gimana nih? Nah, ini kalau seandainya istri saya nonton YouTube ini mungkin dia nangis, Pak. Menurut Bapak gimana nih? Sabar bilang dulu. Karena ini tumbang teman baru. Ada kegiatan di sini gimana bilang? Tetap saja nunggu. Oh, haleluya. Iya. Ini rumah kedua kayaknya nih. Iya. Rumah kedua katanya. Kedua. Pak Daud. Iya. Oke, coba saya mau wawancara sedikit buat Ibu ya, Ibu. Sini, Bu, sini, Bu. Sini, Bu. Ini masuk YouTube, Bu. Masuk YouTube ini ya. Iya, Shalom Ibu, Shalom. Shalom, Bu. Ya. Shalom lah gitu loh. Macam mana? Shalom itu bilang, Shalom gitu. Oke. Oke. Ya, apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah. Iya. Oke, enggak usah panjang-panjang. Apa kesan dan pesan Ibu ketika kami datang mengunjungi rumah ini dan juga warga di sini, Bu? Ya, kalau Bapak datang ke sini ya syukur alhamdulillah Buka bisa sekali. terbuka pintu hati kita sekeluarga di sini menerima Senang. Bapak. Kami pun senang walaupun Bapak itu ibaratkan bukan satu gitu, tapi kan kita kan semuanya sama. Yes. Nah, jadi Jaga keluarga kita lah semua, walaupun dimanapun Bapak berada, dimanapun kita berada, kalau kita jumpa kan enak gitu, kita sudah saling kenal. Amin. Ya, lalu yang terakhir nih, Bu, sama seperti Bapak tadi. Kalau Bapak tadi mengharapkan Pastor Daud, kalau boleh jangan pulang. Kalau menurut Ibu Ya gimana? kalau memang Bapak nggak mau pulang ya nggak apa-apa. Kan mantap. Lah, tapi saya tinggal di mana, Bu? Ya di rumah. Sama Raden. Ibu mau nerima saya di rumah? Alhamdulillah. Kalau Serius? saya masih sehat, kalau ibaratkan kalau makannya itu nggak seperti Bapak yang di sana ala kadarnya, nggak apa-apa. Kenapa tidak gitu ya? Nah, Yang penting apa yang disajikan terima dengan sukacita gitu ya, Bu? yang penting kan hatinya senang menerima apa yang kita edangkan gitu. Oh gitu. Oke, ini kan video ini akan saya tayangkan di YouTube, Bu. Menurut keperluan dan kebutuhan desa ini, barangkali ada yang nonton ini diberkati sama Tuhan dan ingin mungkin memberikan atau bagaimana caranya. Kira-kira apa yang menjadi permintaan Ibu nih untuk warga di sini? Ya kalau memangnya warga di sini, karena sih saya nggak tahu juga ya kebutuhannya itu apa. Mungkin obat atau buku-buku bacaan anak-anak atau mungkin lampu-lampu yang recharge, lampu-lampu emergensi gitu. Boleh juga kalau memangnya untuk anak-anak di sini, misalnya kalau lampu kita apa mati, ada lampunya yang lain untuk anak belajar, misalnya lampu apa itu yang saya ngomong tadi malam pun nggak tahu lah, yang bilang sama Pak Cipto tadi itu. Ya. Nah, kan itu kan bisa. Kadang kita kan Ya, kan lampu itu kita kan kan nggak lampu normal macet. seperti 24 jam. Kadang-kadang kan mati, kadang-kadang nggak tahu lah subuh ataupun jam berapa gitu kan kita kan butuh. Kalau pakai lampu, pakai minyak ini kita kan agak ragu entah kucing bisa terbakar kebakaran rumah ya. kita kan Kebakaran, gitu. iya. Nah, kalau dapat ya bisa Bapak bantu itu ya. Saya. Alhamdulillah. Oke. Ada Iya. Oke, Bu ya. Namun sebelum kami pulang, ya buat Pak Udin juga, sebelum kami pulang, izinkan kami berdoa buat Bapak dan Ibu, boleh ya? Silakan. Oke, ya, yuk. Ya, baik saudara-saudara, sebelum kami pamit pulang, seperti yang tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu ini pun sukacita ketika kita akan meninggalkan berkat damai sejahtera lewat doa. Sebentar kita akan doakan mereka ya. Namun sebelumnya Pastor Daud dari tempat ini mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara dan teman-teman yang merespon dan memberikan tanggapan ataupun barangkali ada yang ingin menyampaikan berupa pemberian lewat dukungan pelayanan ini, silakan. Nanti Pastor Daud akan memfollow up dan saya akan transparan untuk menyampaikan ke lokasi dengan sepenuhnya lewat hambanya Pastor Cipto ya. Ya. Oke. Thank you. Oke. Baik saudara, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, pagi hari ini hambamu Pastor Daud dengan Pastor Cipto, kami akan meninggalkan tempat ini. Dan sebelumnya Tuhan, kami mengucap syukur buat perlindungan, buat istirahat yang baik sepanjang malam yang sudah berlalu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk melepaskan berkat doa yang kudus dari Tuhan Yesus untuk memberkati Bapak Ibu Udin, Tuhan. Terima kasih Bapak, pada siang hari ini Tuhan, apa yang mereka sudah perbuat bagi kami, balaskanlah yang terbaik Tuhan. Kami tinggalkan rumah ini dalam sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, dan kami tinggalkan buat mereka. Tuhan, peliharakan hidup mereka,
Beri mereka Tuhan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, terlebih kesehatan mereka Tuhan, panjang umur. Karena kami juga masih membutuhkan mereka Tuhan untuk menjadi partner yang baik di pulau ini. Terima kasih Bapak yang baik, cukupkan dan penuhi kebutuhan mereka. Makanan dan minuman mereka pagi, siang, dan malam, hasil kebun, bahkan hasil peternakan, juga dari anak-anak mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Bapak. Kuduskan dan tahirkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terimalah mereka Bapa sebagai warga kerajaan surga. Sebagaimana Yesus sudah mati bagi kami, demikianlah Tuhan Engkau mati bagi Bapak Ibu Udin ini Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur dan memberkati mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, turunlah berkat Tuhan buat Pak Udin. Haleluya. Praise the Lord. Tunggu. Iya ya. Tapi dia lebih mahal dari ayam kan? Iya, iya. Luar biasa. Iya ampun, udah lama cuman hasilnya segitu. Luar biasa kan? Ya, seperti inilah jalan ya, jalan penyeberangan atau jembatan agar kita bisa naik perahu, karena di bawahnya ini pasang surut terjadi, nggak mungkin perahu bisa naik setinggi kapal ini ya, pasti sudah kandas. Jadi seperti inilah situasi penduduk di sini. Ini ada di Bangsal Ujung ya, yang sebenarnya satu pulau dengan Pulau Asem. Ya, kembali saya coba review ke sana tadi ya. Ini. Oke, yuk kita teruskan. Kita menunggu kapal karena dia di sini harus perjanjian ya. Tidak ada lalu lalang perahu angkutan umum. Jadi harus berjanji, dan mungkin bisa satu hari satu kali ya, atau dua kali lah. Karena perahu pun tidak banyak. Nah, jadi di sini harus on time. Nah, ketika melangkah pun hati-hati karena bisa dilihat ya, ini kayu sudah pada lapuk, dimakan sama waktu, dimakan sama zaman, dan juga karena uap air. Lihat, ini goyang ini, saya berjalan goyang ya, tuh goyang ini saudara-saudara. Baik ya, untuk pelayanan menyenangkan hati Tuhan, sebenarnya apa yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Baik, nah kita sekarang sudah ada di laut ya, di pinggirannya, dan terlihat perahu ini sepertinya yang akan kita tumpangi. Dia sudah datang untuk menjemput kita. Kita lihat ya. Oke. Ya. Ini dia. Jadi Memang dia untuk lumayan tinggi ya. siapkan untuk kita dia. Lumayan tinggi saudaraku. Ya. Iya. Iya. Berapa tinggi Pak dari bawah itu? Ada 2,5 meter Pak? 2,5 meter. Pusing. Iya. Badannya pusing. Balik pusing kepala. Iya. Badannya. Berarti sedikit lompat dong di bawah ya? Iya. Saya badannya berat loh Pak. Itulah. Bisa goncang nanti tuh. Takut emang itu pakunya. Oke ya. Baik, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Untuk pelayanan ke Bangsal Ujung ini sampai di sini ya. Semoga hari-hari yang akan datang Tuhan izinkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke pelabuhan kecil ya. Dan di sini kita akan bertukar kapal
Ya, seperti kapal itu yang nanti akan kita pakai untuk ke Tanjung Balai. Jadi dari Bangsal Ujung tadi, Pulau Asam, kita harus sampai ke sini dihantarkan oleh kepompong ini ya, pompong. Ini namanya pompong nih, ini supirnya tuh. Nah, jadi kita turun di sini, lalu kita nanti akan berpindah ke kapal itu ya, yang kapal cepat speedboat. Ya, beginilah perjalanan pelayanan di Pulau Kepri, Tanjung Balai, Karimun. Oke, sampai jumpa di pelayanan berikutnya di Bangsal Ujung. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan berkat kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.